bisa kau tolak keputusanku, kalah meski tak cinta. Menikahlah mereka berdua tanpa cinta di hati sang wanita, menanggung beban derita lara hingga Tuhan berkehendak. Indahnya perceraian baginya yang telah ditentukan yang kuasa, menikahkan kau dengan yang kau cinta, sabda sang maha cinta. Tuhan pun ciptakan rasa cinta di dalam hati dia yang sempurna, meskipun malu mengakuinya hingga Tuhan berkehendak. Indahnya perceraian baginya yang telah ditentukan yang kuasa, menikahkan kau dengan yang kau cinta, sabda sang maha cinta. Tuhan, ku mohon lepaskanlah dia dari deritanya. Tuhan, anugerahkan pernikahan indahku dengannya. Indahnya perceraian baginya yang telah ditentukan yang kuasa, menikahkan kau dengan yang kau cinta, sabda sang maha cinta. Indahnya perceraian baginya yang telah ditentukan yang kuasa, menikahkan kau dengan yang kau cinta, sabda sang maha cinta. Tuhan, ku mohon lepaskanlah dia dari deritanya. Tuhan, anugerahkan pernikahan indahku dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang tema perceraian terindah atau perceraian yang indah. Gini, ayat Al-Quran itu dari dulu hingga nanti akhir zaman, semua cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran pasti akan tetap eksis. Dari zaman Kanjeng Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman pasti akan tetap eksis. Kemarin sudah kita contohkan tentang Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, dan itu tetap eksis jika kita terapkan pada masa sekarang. Sekarang kita masuk ke masalah perceraian. Dan ini bukan hanya masih eksis, sangat eksis di era-era zaman sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada empat nama yang sama dalam lingkaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Zainab. Ada 4 Zainab di dalam lingkaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Zainab binti Huzaimah,
Dia adalah istri Nabi Muhammad SAW yang meninggal sebelum Kanjeng Nabi. Yang kedua, Zainab binti Jahshin. Ini juga istri Nabi Muhammad SAW yang nanti akan kita bahas. Yang ketiga, Zainab binti Rasulullah Muhammad SAW. Nanti juga kita bahas. Yang keempat, Zainab binti Ali wa Fatimah. Yang terkenal dengan pejuang Ahlul Bait, seorang wanita dari cucu Nabi yang mempertahankan keutuhan keluarga keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nanti yang kita bahas dua, Zainab binti Jahshin dan Zainab binti Rasulullah SAW. Sebelum kita baca ayatnya dulu. Di sini ada ayat Al-Ahzab surat ke berapa ini? 36 dan 37. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minah wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Di sini ada sebuah tebak-tebakan antar santri. Sebutkan nama sahabat yang ditulis dalam Al-Quran. Tahu? Sebutkan nama sahabat Nabi yang namanya ditulis dalam Al-Quran. Hanya ada satu. Ya, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan, tapi Zaid bin Harithah. Nah, kita mulai cerita itu dari Zaid bin Harithah. Ya, ring-ring. Satu nama sahabat Nabi yang ditulis dalam kitab suci Al-Quran yaitu Zaid bin Sayyidah Khadijah, istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mempunyai seorang budak. Budak itu bernama Zaid bin Harithah. Ketika Siti Khadijah sudah menikah dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Zaid tadi dihadiahkan kepada Kanjeng Nabi. Sebagai hadiah untuk membantu pekerjaan Kanjeng Nabi. Setelah Zaid menjadi budaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lalu Zaid dimerdekakan. Tidak hanya itu, karena sifatnya Zaid yang begitu baik dan ketakwaannya yang tinggi, kemudian Zaid dijadikan anak angkat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat itu Kanjeng Nabi putra-putranya meninggal dunia. Jadi beliau mengangkat seorang anak angkat laki-laki. Sehingga di situ dulu terkenal Zaid bin Muhammad. Aslinya Zaid bin Harithah, tapi karena sudah diangkat menjadi anak Kanjeng Nabi, terkenalnya menjadi Zaid bin Muhammad. Itu tentang Zaid. Yang kedua, tentang Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash adalah sepupu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ibunya Zainab, ya. Ibunya Zainab itu putrinya Sayyid Abdul Muthalib, kakeknya
Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti Zainab dan Kanjeng Nabi itu sepupu, tunggal simbah. Zainab itu wanita yang sangat cantik dari keluarga yang bangsawan. Sementara Zaid adalah mantan budak. Muncul skenario dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada misi. Misi pertama, Gusti Allah ingin merubah adat. Merubah adat apa? Adat bahwa seorang anak angkat tidak boleh dinisbatkan pada ayah angkatnya. Harus kembali kepada ayah aslinya. Itu misi pertama. Tidak boleh Zaid bin Muhammad, tapi tetap harus Zaid bin Harithah. Misi kedua, Gusti Allah ingin menghilangkan pernikahan antar kasta. Gusti Allah ingin melebur kasta. Kasta bangsawan diwakili oleh Zainab dan kasta budak diwakili oleh Zaid. Yang harus dipertimbangkan dalam pernikahan adalah ketakwaannya. Misi kedua. Misi ketiga, Gusti Allah ingin memberi aturan bahwa menikahi istri dari menikahi mantan istri dari anak angkat adalah boleh. Sekali lagi, menikahi mantan istrinya anak angkat. Anak kandung tidak boleh, karena zaman dulu menikahi istrinya anak angkat itu juga dilarang. Gusti Allah ingin merubah hukum itu bahwa menikahi mantan istrinya anak angkat adalah boleh. Ada 3 misi. Pertama tentang anak angkat, yang kedua tentang pernikahan kasta, yang ketiga tentang menikahi mantan istri anak angkat. Nah, untuk mewujudkan misi itu, 3 misi itu, Gusti Allah memerlukan 3 pemeran. Pemeran pertama adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pemeran kedua adalah Zainab binti Jahsyin. Pemeran ketiga adalah Zaid bin Harithah. Singkat cerita, Zainab didatangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Zainab, kamu saya nikahkan dengan Zaid bin Harithah, anak angkatku. Secara emosional, Zainab langsung menolak. Tidak, saya tidak mau. Saya seorang bangsawan, dia seorang mantan budak. Kamu harus menikah. Kanjeng Nabi memaksa, kamu harus menikah. Bisa kita berunding dulu, Rasulullah. Lalu mereka berunding. Di tengah berunding, turunlah ayat, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Ketika Gusti Allah dan Rasulullah telah memutuskan sesuatu, seorang mukmin atau mukminah tidak boleh menolak, tidak boleh bernegosiasi, harus patuh kepada keputusannya. Turun ayat ini. Seketika, karena Zainab adalah wanita yang punya keimanan yang kuat, langsung sendika dawuh, siap Rasulullah, jika itu adalah perintah dari Allah dan engkau meridhoiku, aku akan menikah dengan Zaid. Dan berlangsunglah pernikahan itu. Tidak begitu lama, ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan belum sampai 1 tahun. Sifat manusiawi dari Zainab tetap tidak bisa dikalahkan.
dia tetap merasa lebih tinggi kastanya daripada Zaid. Hingga berkali-kali Zaid curhat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tidak sanggup, ya Rasulullah, aku ingin menceraikan Zainab. Dan saat itu Kanjeng Nabi sudah tahu, sudah dikasih tahu Gusti Allah bahwa nanti Zainab akan jadi istrimu. Ya, Gusti Allah sudah memberitahu Rasulullah bahwa Zainab akan menjadi istrimu. Tapi secara manusiawi Kanjeng Nabi malu, dia malu mengakuinya. Akhirnya setiap Zaid itu curhat kepada Kanjeng Nabi selalu berkata, amsik alaika zaujak. Jangan kamu ceraikan, pertahankan saja sekuatmu. Nah, itu mestinya Kanjeng Nabi sudah tahu, tapi karena manusiawinya beliau malu. Jangan, teruskan saja. Lalu Gusti Allah menegur Kanjeng Nabi. Hei Kanjeng Nabi, kamu tidak perlu malu. Kamu lebih berhak takut pada saya daripada malu kepada orang lain. Akhirnya sampai di puncak kejenuhan Zaid, bercerailah mereka. Oke, mereka bercerai. Coba kamu bayangkan, perceraian yang dirasakan Zainab sedih apa indah? Bahagia. Bahagia banget ya. Nah, makanya judulnya tadi perceraian yang indah. Ini salah satu contoh perceraian yang indah. Perceraian yang sangat dinanti-nanti oleh salah satu mempelai atau bahkan dua-duanya. Oke, ketemu kan perceraian yang indah. Dan mereka, ini yang mungkin jarang dipahami orang lain, mereka bercerai dengan profesional. Tidak ada pertengkaran. Ketika mereka masih suami istri, mereka sering bertengkar. Tapi ketika sudah bercerai, mereka bercerainya pun tanpa ada pertengkaran. Sama-sama legowo. Nah, perceraian seperti inilah yang kemarin saya ceritakan, termasuk tasrihin bi ihsan, melepaskan dengan cara yang baik. Yes, lanjut ya. Itu tadi temanya sudah ketemu, perceraian yang indah. Lalu ketika sudah bercerai, sudah melalui masa iddah, Kanjeng Nabi mulai berperang. Nah, ini tadi yang diuji Zaid sama Zainab. Setelah mereka lolos ujian, ganti Kanjeng Nabi Muhammad yang berperang. Ayo Muhammad, kamu sekarang harus melamar Zainab. Waduh, berat. Kanjeng Nabi merasa malu. Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa tahsyan nas. Malu. Kanjeng Nabi malu sama masyarakat. Wallahu ahaqqu an tahsyah, padahal Gusti Allah yang patut ditakuti. Ya, karena Kanjeng Nabi juga takwanya sangat tinggi, lalu beliau mentaati perintah dari Allah. Kamu tahu siapa yang diperintah melamar Zainab? Tidak tahu. Zaid. Berarti kan itu menunjukkan bahwa perceraian mereka sudah baik-baik saja, profesional banget. Rasulullah meminta Zaid melamarkan untuk Zainab. Melamarkan Zainab untuk Rasulullah. Ya, benar. Dan Zaid langsung menuju ke rumah Zainab. Ya Zainab, aku disuruh Rasulullah melamarmu. Untuk siapa? Untuk Rasulullah. Iya. Profesional banget kan? Tidak ada geseh sama sekali. Lalu mendengar perkataan itu, Zainab karena dia instingnya tinggi mungkin. Saya tidak akan menjawab apapun hingga ada keputusan dari Allah. Karena dulu saya nikah dipaksa oleh Allah. Saya tidak boleh menolak karena Allah yang memaksa. Sekarang saya tidak akan menjawab apapun kecuali ada keputusan dari Allah.
Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Al-ayah. Lalu turunlah ayat, Zainab, kamu sudah saya nikahkan, Allah. Saya nikahkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah satu-satunya istri Nabi yang dinikahkan langsung oleh Allah. Asik ya? Dinikahkan langsung oleh Allah tanpa ada wali. Jadi langsung Kanjeng Nabi membaca ayat ini, Zainab, kamu sudah dinikahkan denganku oleh Allah. Inilah peristiwa yang selalu dibanggakan oleh Zainab di hadapan istri-istri yang lain. Kalian dinikahkan oleh wali-walimu dan aku dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Keren sekali. Akhirnya menikahlah mereka. Dan benar apa yang ditakutkan Kanjeng Nabi terjadi. Masyarakat mulai ramai. Mencibir. Nabi Muhammad menikahi mantan anaknya, menikahi mantan istri anaknya. Nabi Muhammad menikahi mantan istri anaknya. Mulailah Kanjeng Nabi dijelek-jelekan. Setelah itu Gusti Allah tidak tinggal diam. Ada ayat turun, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ndak, Muhammad itu uga bapake, Muhammad itu tidak ayahnya Zaid. Tapi Zaid adalah anak angkatnya Muhammad. Zaid adalah anak dari Harithah. Zaid bin Harithah. Dari peristiwa itu maka tiga misi tadi tersampaikan. Misi yang pertama mengembalikan nasab kepada ayah asli, tidak boleh kepada anak ayah angkat. Yang kedua menghilangkan kasta dalam pernikahan, meskipun tidak berhasil, meskipun nyatanya bercerai tapi tetap boleh. Yang ketiga, menikahi mantan istri anak angkat. Boleh. Oke, itu dari ayat ini kalian bisa mempelajari tentang perceraian yang indah. Sekarang, perceraian yang seperti ini tadi, menurutmu termasuk perceraian yang dibenci Allah apa enggak? Ya sangat tidak. Sangat tidak. Kan sangat memang tidak. Itu yang merencanakan Allah sendiri. Merencanakan Allah seolah-olah Gusti Allah berkata seperti ini. Wahai para manusia, ketika kamu menikah dalam sebuah ridho, lalu di tengah pernikahan itu ada pertengkaran yang membuat tujuan pernikahan itu tidak tersampaikan, maka engkau disunnahkan untuk bercerai. Jadi di fikih itu ada perceraian wajib, ada perceraian sunnah. Nah ini contoh perceraian yang disunnahkan, yaitu ketika ada masalah sehingga salah satu mempelai atau kedua mempelai tidak bisa memberi hak masing-masing. Ketika bertengkar kan tidak mungkin, mesra-mesraan kan tidak mungkin, ya kan? Itu termasuk perceraian yang sunnah. Bahkan ketika itu dari pertikaian tadi sudah bertahun-tahun, memakan waktu yang lama dan tidak ada tanda-tanda untuk menuju kebaikan, sesuatu yang sunnah tadi bisa naik status menjadi wajib bercerai. Ketika sudah naik menjadi status wajib bercerai, ketika ada salah satu dari mereka yang mempersulit perceraian itu, maka jatuhnya dosa. Kan sekarang ada kan, misalnya minta cerai di pengadilan, yang pria mau menceraikan yang wanita, tapi si wanita, saya mau asal kamu kasih saya 1 miliar.
Padahal Harta mereka gono gini. berdua sudah tidak ada tanda-tanda rukun lagi. Tapi sengaja salah satu dari mereka memberatkan supaya keputusan itu tidak jatuh. Nah, ketika seperti itu maka salah Berdosa. satu mereka tadi malah jadi dosa karena perceraian itu bisa menjadi wajib ketika tidak ada tanda-tanda untuk akur kembali. Oke, nanti perceraian yang lain akan kita bahas. Itu sementara itu adalah contoh perceraian yang indah dan disunahkan dalam Islam. Jadi yang tak garis bawahi ya Mas. Kisah tadi kan memang dua-duanya merasa tidak nyaman. Jadi tidak merasa ada beban ketika mereka bercerai. Ya Mas. Nah, kasusnya kalau tadi yang ada di berita itu kan sang istri menggugat suami. Nah, itu kan berarti hanya satu pihak yang merasa terbebani atas pernikahannya. Nah, kalau seperti itu hukumnya seperti apa, Mas? Selama ada ada pengurangan hak antara salah satu pembelai, tidak dua-duanya. Ketika ada pengurangan hak antara salah satu mempelai karena ada kemarahan atau karena ada sesuatu yang lain sehingga hak itu tidak tersampaikan kepada salah satu mempelai, maka jatuhnya hukum perceraian adalah sunnah. Contoh yang lain, yang pria ya, tadi yang istri contohnya. Yang pria tidak bisa menjaga dirinya. Artinya dia sudah punya istri, tapi si pria sering bermain serong. Wow. Ya, itu namanya pria tidak bisa menjaga dirinya. Itu jatuhnya si istri minta mengajukan cerai itu jatuhnya juga sunnah. Ya, atau sebaliknya. Itu jatuhnya sunnah. Nanti yang hukum yang lain nanti kita bahas di selanjutnya dengan contoh-contoh yang lain. Berarti ini bukan berarti kalau ada sedikit masalah langsung cerai, bukan ya? Enggak. Bukan berarti kalau ketika ada salah satu main serong atau salah satu ada masalah langsung merujuk ke cerai, bukan. Enggak. Ini adalah jalan terakhir. Kalau memang tidak bisa ya monggo nek cerai. Tapi selama masih bisa dilanjutkan, kenapa harus tidak? Tadi di ayat itu tadi kan ada prosesnya tuh. Ada beberapa si Zaid tadi curhat kepada Kanjeng Nabi, minta nasihat. Jadi ketika semua nasihat mediasi sudah dilakukan dan tidak berhasil, maka jalan terbaik dan itu sudah diatur juga oleh Gusti Allah adalah bercerai. Tapi bercerailah dengan profesional, tasrihin bi ihsan, dengan bagus. Ya. Dan yakinlah setelah perceraian akan ada pernikahan yang lebih indah. Ada. Iya ada. Ini setelah cerai nikah sama Kanjeng Nabi. Lah si Zaid kan oleh Zaid nasibnya gimana? Tidak tahu. Itu gimana nasibnya? Zaid ada lagi. Zaid nikah dengan Ummu Aiman. Siapa itu? Ummu Aiman adalah ibu asuh dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan hasil dari pernikahan itu lahirlah seorang anak yang bernama Usamah. Usamah itu satu-satunya panglima perang termuda di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di usia 17-18 tahun dia sudah diangkat menjadi panglima perang, membawai Sayyidina Umar, membawai sahabat yang sepuh-sepuh. Jadi semua ada hikmah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Okay. Hebat sekali. Jadi ya, selama semua itu diridhoi Allah, semua akan baik-baik saja, semua akan indah-indah saja. Mau nikah, mau cerai, kalau diridhoi Allah, semua akan berbuah kebaikan. Next, kita selawatan dulu. Ini tadi ada lagunya. Iya. Ada lagunya. Yang Zainab. Ada lagunya.
Jadi dari Zainab, dari cerita Zainab binti Jahash ini, saya sempat bikin lagu. Tanyakan dikit. Banyak dong Mas. Jadi ketika kalian menyimak dari depan tadi dan kalian mendengarkan lagu ini, kalian tidak akan berpikir yang macam-macam. Karena lagu ini terinspirasi dari kisah Zainab binti Jahash dan Zaid bin Harithah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Simak lagunya. Wahai wanita, nikahlah dengannya, pria pilihanku untuk dirimu. Tak bisa kau tolak keputusanku, nikahlah meski tak cinta. Menikahlah mereka berdua, tanpa cinta di hati sang wanita, menanggung beban derita lara, hingga Tuhan berkehendak. Indahnya perceraian baginya, yang telah ditentukan yang kuasa. Ku nikahkan kau dengan yang kau cinta, sabda Sang Maha Cinta. Tuhan pun ciptakan rasa cinta di dalam hati Nabi yang sempurna. Meskipun malu mengakuinya, hingga Tuhan berkehendak. Indahnya perceraian baginya, yang telah ditentukan yang kuasa. Ku nikahkan kau dengan yang kau cinta, sabda Sang Maha Cinta. Setelah itu lalu ada wanita yang berdoa seperti ini. Tuhan anugerahkan perceraian yang indah bagiku. Tuhan anugerahkan pernikahan indahku dengannya. Seperti biasa ya, setelah bercerita tentang orang-orang mulia, diikuti dengan doa berwasilah dengan kisah-kisah tadi. Kalian akan paham lagu itu jika mendengar keterangan yang saya uraikan tadi.